Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Putri Cahyarani, NIM P17120193074. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektrografimetri. Elektrografimetri adalah metode analisis yang didasarkan pada pengendapan zat dengan menggunakan listrik, atau penentuan kadar ion atau unsur berdasarkan hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada reaksi elektrolisis terhadap larutan cuplikan, atau metode yang menggunakan pemisahan dan pengukuran ion dari sampel, biasanya dari logam. Elektrografimetri tidak mendapatkan kurva titrasi, tetapi didapatkan endapan. Jadi, yang diukur adalah endapan yang ada pada elektroda. Endapan terjadi karena adanya reaksi elektrolisis, reaksi yang melibatkan listrik seperti arus dan tegangan. Prinsip analisis secara elektrografimetri didasarkan pada prinsip sel elektrolisis yang dilakukan selama waktu tertentu hingga proses reduksi atau oksidasi berlangsung sempurna. Proses ini menghasilkan suatu produk tunggal dengan komposisi tertentu. Produk yang diendapkan pada suatu elektroda ditimbang sebagai deposit. Cara pengendapan elektroda posisi mengikuti hukum Faraday dan hukum Ohm. Hukum Faraday menyatakan 1. Jumlah zat yang dihasilkan pada suatu elektroda proporsional dengan kuantitas kelistrikan yang melewati larutan. 2. Jumlah zat yang berbeda yang terendapkan atau terbentuk oleh jumlah listrik yang sama proporsional dengan ekuivalensi zat tersebut. Hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan hubungan antara tiga besaran, arus, daya dorong listrik, dan tahanan, bahwa arus yang mengalir berbanding lurus dengan daya dorong listrik dan berbanding terbalik dengan tahanan. Pada umumnya, terdapat tiga macam kondisi yang dapat diterapkan pada suatu sel elektrolisis, yaitu A. Elektrolisis dilakukan pada suatu harga arus yang tetap. B. Elektrolisis pada potensial terpasang. E. Aplikasi tetap. C. Elektrolisis pada potensial katoda tetap. Potensial ohmik yaitu jumlah potensial yang dibutuhkan untuk mengalahkan tahanan yang dialami oleh ion-ion yang bergerak menuju anoda atau katoda. Potensial ohmik ini dapat terjadi baik pada sel galvani maupun sel elektrolisis, sehingga rumus potensial sel yaitu E sel sama dengan E katode min E anode min I kali R. Elektrolisis pada arus tetap. Sesuai hubungan I sama dengan E per R, maka untuk menjaga agar jumlah arus tercukupi, besarnya I tidak turun, maka potensial luar harus ditambah. Elektrolisis pada potensial terpasang atau E aplikasi tetap. Agar elektrolisis secara kontinu dan terus-menerus, karena I semakin kecil, maka diperlukan potensial luar terpasang yang besarnya lebih besar dari ED. Rumusnya E katoda min E over potensial katoda dikurangi E anoda dikurangi E over potensial anoda dikurangi dengan IR. Kalau elektrolisisnya terjadi pada potensial katoda tetap menggunakan rumus Nernst, E katoda sama dengan N sel katoda plus RT per NF log X. X di sini adalah konsentrasi. Prinsip kerja alat elektrografimetri. 1. Voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. 2. Katoda berupa gulungan kawat platina, sedangkan anoda berupa kawat platina berbentuk spiral. 3. Anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina
katoda untuk memperoleh medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Aplikasi elektrogravimetri. Teknik ini sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibanding H+. Penambahan NO3- sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Senyawa ini disebut depolarizer atau penyangga potensial senyawa lain, misalnya sistem besi 3 dan aluminium. Elektrolisis skala besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.